Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Nasima yang penuh semangat. Hari ini menjadi hari yang sangat spesial karena kita memperingati hari lahir Pancasila, dasar negara kita tercinta Indonesia. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno menyampaikan pidato yang berisi rumusan Pancasila dalam sidang BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pidato ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena berisi dasar negara yang menjadi landasan bagi terbentuknya negara Indonesia. Tanggal 1 Juni bukan hanya mengenang proses perumusan dasar negara, melainkan sebagai momentum memperkuat kembali komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Selaras dengan tema peringatan tahun ini, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Hal ini mencerminkan tekad kita bersama untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, peringatan ini menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan menghidupkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku generasi hebat Indonesia, mari kita renungkan sejenak arti penting dari Pancasila bagi kehidupan kita semuanya. Pancasila bukan sekedar kata-kata yang kita hafalkan atau kita ucapkan dalam kegiatan upacara. Pancasila adalah jiwa dan semangat kita sebagai anak Indonesia. Saat kalian membantu teman yang kesusahan, disitulah nilai kemanusiaan kalian terapkan. Saat kalian bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, atau warna kulit, disitulah nilai persatuan kalian terapkan. Saat kalian bersikap jujur, adil, mau mendengarkan pendapat orang lain, disitulah ada nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Sejatinya, sikap kalian inilah yang merupakan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Anak-anakku yang berbahagia, kalian adalah pewaris masa depan bangsa. Di pundak kalian tersimpan harapan besar. Kalian adalah calon lokomotif-lokomotif atau pemimpin Indonesia Raya. Maka dari itu, mari jaga semangat Pancasila dalam diri kita. Tidak hanya diucapkan, tapi dihidupkan dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Mari kita terus belajar, berbuat baik, dan bermimpi besar. Karena Indonesia membutuhkan anak-anak yang cerdas, jujur, berani, dan berjiwa Pancasila. Anak-anakku, kalian adalah pelita masa depan. Teruslah menebar terang dengan kebaikan, semangat, dan cinta tanah air. Mari jadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk menyalakan kembali semangat gotong royong, keadilan, dan persatuan. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman hidup masa kini dan masa depan. Dirgahayu hari lahir Pancasila. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.
Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang, kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed does the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis,
Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Peristiwa lahirnya Pancasila merupakan proses perjuangan panjang dari bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Pada penghujung tahun 1944 ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa dikalahkannya Jepang oleh sekutu. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi kondisi Indonesia. Beberapa tokoh Jepang mendekati tokoh-tokoh pergerakan dari Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Profesor Dr. Rajiman Widjodiningrat, dan juga Mr. Supomo sebagai tokoh-tokoh sentral untuk memberikan ide kemerdekaan Indonesia. Kemudian para tokoh-tokoh Jepang tersebut menyampaikan bahwa sebuah negara yang merdeka tentunya harus memiliki dasar negara yang bisa dipakai dalam melaksanakan pemerintahannya. Pada bulan April 1945, Jepang membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu dinamakan Dokuritsu Chumbicho Sakai dalam bahasa Jepang, yang dipimpin oleh KRT Rajiman Widjodiningrat. Beberapa tokoh Jepang yang sangat berperan dalam peristiwa tersebut adalah ada Letnan Jenderal Kumagichi Harada, yaitu pimpinan Jepang di Jawa yang pada waktu itu bertugas mengumumkan telah dibentuknya Dokuritsu Chumbicho Sakai tersebut. Kemudian ada Ichibangase Yoshio, yaitu wakil dari Jepang yang duduk di kepanitiaan, dan ada Letnan Jenderal Nagano, yaitu Panglima Tentara ke-16 Jepang yang hadir dalam upacara peresmian BPUPKI, dan ada satu lagi yaitu Toyohiko Matsuda, yaitu orang Jepang yang mengibarkan bendera merah putih bersamaan dengan bendera Jepang ketika upacara peresmian BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 mengadakan sidang 3 kali, yaitu sidang yang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945, sidang yang kedua yaitu tanggal 31 Mei 1945, dan sidang yang ketiga adalah dilaksanakan tanggal 1 Juni 1945. Pada ketika sidang tersebut ada tiga tokoh penting yang mengusulkan atau yang memberikan usulan untuk dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, ada Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Mr. Muhammad Yamin memberikan ada 5 usulan yang disampaikan pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 dan Dr. Mr. Supomo itu pada sidang kedua di 31 Mei 1945 dan sidang yang ketiga yaitu sidang terakhir 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Kemudian BPUPKI harus merumuskan dari usulan-usulan tersebut menjadi sebuah ketetapan yang bisa dipakai untuk menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 mereka membentuk panitia 9 yang tujuannya adalah merumuskan dari usulan-usulan para tokoh ini menjadi sebuah dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 pada pembahasan rumusan Pancasila itu terbitlah sebuah rumusan yang sudah 5, yaitu yang dinamakan dengan Piagam Jakarta atau terkenal dengan nama Jakarta Charter. Jakarta Charter ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat akhir sidang terjadi interupsi bahwasanya para peserta sidang BPUPKI itu tidak semuanya terdiri dari tokoh-tokoh Islam, tapi banyak juga dari wilayah timur yang berlatar belakang bermacam-macam agama. Mereka mengusulkan bahwasanya sebaiknya untuk sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diganti menjadi yang lebih universal yang bisa dipakai, bisa menaungi seluruh rakyat Indonesia yang berlatar belakang bermacam-macam agama dan kepercayaan. Kemudian dari sidang tersebut diputuskan bahwa sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kemungkinan besar bisa dipakai untuk seluruh bangsa Indonesia yang berlatar belakang bermacam-macam agama tersebut. Kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena sudah selesai melaksanakan tugas dan dibentuklah yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Dokuritsu Cumbi Inkai. Pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 ini dibahas dan ditetapkan bahwa kelima sila ini, kelima dasar ini dinamakan sebagai Pancasila, yang artinya panca adalah 5, kemudian sila adalah dasar. Hal tersebut disampaikan oleh Insinyur Soekarno ketika pidato hasil kerja PPKI. Tujuan didirikannya atau dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Cumbi Inkai oleh Jenderal Terauchi ini tujuannya adalah mengurus perpindahan kekuasaan dari kekuasaan Jepang ke Indonesia. Mari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Limo Tadi, Guru Pancasila SD Nasima. Salam persatuan.
Maju, ayo maju, ayo